Bertemu lagi dengan pelajaran matematika kelas 8 di SMP Free Methodist 1. Di awal semester ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis lurus. Ini adalah materi pertama yang kita pelajari pada semester ini. Salah satu manfaat dari koordinat kartesius yang telah kamu pelajari pada semester sebelumnya adalah untuk menggambar garis lurus. Untuk menggambar garis lurus dengan persamaan tertentu, misalkan Y sama dengan 2X, dapat dinyatakan dalam persamaan linear dua variabel, yaitu 2X kurang Y sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus dapat dituliskan dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C, dengan X dan Y adalah variabel, sementara C adalah konstanta dan M adalah koefisien arah atau kemiringan. Jadi di awal ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang gradien ataupun kemiringan. Gradien didefinisikan sebagai kemiringan dari suatu garis. Dengan mengetahui gradien dari suatu garis, kita bisa mengetahui seberapa miring garis tersebut dalam koordinat kartesius. Jadi jikalau ada dua garis yang seolah-olah sejajar atau berdempet, kita bisa menentukan dia benar-benar sejajar dengan menentukan gradiennya terlebih dahulu. Gradien dari suatu garis didefinisikan sebagai berikut. M sama dengan KY per KX. KY di sini adalah perubahan nilai Y, sementara KX adalah perubahan nilai X. Atau boleh juga ditentukan dengan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini nanti kita gunakan jika garis yang akan kita cari gradiennya diketahui dua titiknya, yaitu X1 dan Y1, kemudian X2, Y2. Kita lihat contohnya, di sini ada garis AB, di mana koordinat A adalah negatif 4, negatif 1, sementara koordinat B adalah 4,3. Jadi kita mau menghitung gradiennya, cukup kita hitung dengan cara hitung nilai X-nya. Kamu hitung angkanya atau hitung kotak yang dilewatinya mulai dari angka negatif 4 sampai 4. Jadi di sini kita hitung mulai dari angka 4 sampai negatif 4 itu jumlahnya 8. Itu perubahan nilai X. Yang kedua untuk perubahan nilai Y dari 3Y ke negatif 1, maka dia ada 4 langkah. Itu adalah nilai Y, maka Y-nya adalah 4. Sehingga kita bisa menghitung nilai gradiennya KY per KX sama dengan 4 per 8, atau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 menjadi 1 per 2. Maka gradien dari garis AB itu adalah 1 per 2. Contoh soalnya, tentukan gradien dari garis di bawah ini. Untuk gambar yang pertama, garis AB, kita tentukan gradiennya. Pertama kita hitung dulu nilai dari X untuk gambar yang pertama, yaitu kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Maka X-nya 5, kemudian kita hitung Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 langkah, maka gradiennya adalah 8 per 5, Y per X. Untuk yang kedua, kita tentukan dulu nilai Y-nya. Y-nya adalah 2, sementara X-nya kita hitung 3, 6, 9. 9 langkah, maka untuk nilai gradiennya yaitu 2 per 9. Untuk yang ketiga, kita hitung nilai Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara untuk nilai X 1, 2, 3, 4, 5, 6,
789. Oke, sehingga kita peroleh 6/9 atau kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 3 menjadi 2/3. Contoh yang kedua, berapakah gradien garis yang melalui titik berikut ini? A, dia melalui titik 2,3 dan negatif 3,2. Untuk yang B, negatif 3,0 dan 0, negatif 6. Untuk yang pertama, kita hitung dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi kita hanya menentukan saja, maka ini di sini adalah nilai X1, Y1, X1, Y1, dan yang di sini negatif 3,2 X2, Y2. Maka kita hitung, Y2 adalah 2, Y1 adalah 3, maka 2 kurang 3, per X2 yaitu negatif 3, dan X1 2, maka kita kurangkan negatif 3 kurang 2. Maka kita selesaikan 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1, sementara negatif 3 kurang 2 sama dengan negatif 5, karena dia sama-sama negatif, maka gradiennya adalah 1/5. Untuk bagian B tetap dengan rumus yang sama, kita tentukan. Ini nanti yang akan kita jadikan sebagai X1, Y1, di sini X2, Y2. Maka kita bisa hitung Y2-nya negatif 6 dikurang Y1. Y1-nya 0, maka negatif 6 kurang 0. Yang kedua, X2 kurang X1. X2-nya tadi 0, dan X1-nya negatif 3, maka 0 dikurang negatif 3. Karena ketemu 0 dengan negatif, maka ini berubah menjadi positif. Negatif 6 kurang 0 sama dengan negatif 6. Sehingga negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Maka untuk gradien dari garis pada bagian B yang melalui titik negatif 3,0 dan 0,6 adalah negatif 2. Yang ketiga, jika gradien garis yang melalui titik P diketahui koordinatnya A,3 dan titik Q diketahui koordinatnya 3,5A, diketahui gradiennya 7. Maka nilai A-nya berapa? Oke, kita masukkan aja tetap rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, tapi kita buat dulu diketahuinya. Tadi katanya M-nya 7, maka gradiennya 7. X1, Y1-nya kita pilih untuk P. P adalah X1, Y1, sementara Q adalah X2, Y2. Artinya, X1, Y1 sama dengan A,3 sama dengan, berarti X1-nya A, Y1-nya 3, kemudian X2-nya 3, dan Y2-nya 5A. Kita masukkan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. M-nya 7, maka 7 sama dengan Y2 tadi 5A, 5A dikurang 3 per X2 kurang X1, mana 3 kurang A. Sehingga kita bisa kali silang, 7 dikali 3A kurang A sama dengan 5A dikurang 3. Kita selesaikan, 7 kali 3 sama dengan 21. 7 kali A sama dengan 7A. 5 kali A dikurang 3. Kita pindahkan suku yang memiliki variabel yaitu 5A ke sebelah kiri, dan ke sebelah kanan adalah untuk konstanta atau angka. Kita pindahkan negatif di sini kan 5A, karena dia positif maka kita pindahkan menjadi negatif, sehingga kita peroleh negatif 7A dikurang 5A sama dengan negatif 3 dari sini dikurang 21. Oke, kita hitung negatif 7 kurang 5 yaitu negatif 12, negatif 3 kurang 21 negatif 24. Sehingga kita peroleh nilai A-nya negatif 24 dibagi negatif 12 sama dengan 2. Gradien suatu persamaan garis
Suatu persamaan garis memiliki bentuk umum sebagai berikut. AX tambah BY tambah C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX ditambah C. Maka jika kita mengetahui suatu persamaan garis, untuk mencari gradiennya, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengubah bentuk Y sama dengan MX tambah C dengan syarat koefisien Y harus 1. Artinya di sini harus tinggal Y. Kita nggak boleh di sininya, nggak boleh 2Y, 3Y, nggak boleh. Harus kita tinggalkan tinggal Y. Kita ubahlah persamaan yang diberikan menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kemudian yang kedua, perhatikan angka di depan X. Maka itulah nanti yang akan mencari gradiennya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Berapakah gradien dari garis-garis berikut ini? Yang pertama 3Y sama dengan 4X dikurang 2. Tadi kan katanya kita harus menentukan Y-nya berkoefisien 1. Maka supaya 1, untuk bagian A kita bagi 3. Untuk bagian A, 3Y. Bagaimana caranya supaya menjadi Y? Maka ini harus kita bagi 3. Bagi 3, tinggal Y. 4 juga kita bagi 3 menjadi 4/3. 2 juga kita bagi 3 menjadi 2/3. Sehingga pada langkah yang kedua, angka yang berada di hadapan variabel X itulah yang merupakan gradien. Berarti gradien dari garis tersebut adalah 4/3. Kita lihat bagian B. Di sini bagian B, Y-nya, koefisien Y-nya adalah 5 dan berada di sebelah kiri. Kita ubahlah bentuk 5Y kurang 3X sama dengan negatif 2 ini menjadi Y sama dengan MX tambah C. Sehingga kita pindahkan dulu 3X-nya. Pindahkan ke kanan, diperoleh 5Y sama dengan 3X kurang 2. Karena di sini Y-nya berkoefisien 5, maka kita bagi 5. Tinggallah Y. 3 juga kita bagi 5, menjadi 3/5. 2 juga kita bagi 5 menjadi 2/5. Kita ikutkan cara sebelumnya bahwa angka yang berada di hadapan koefisien X itulah yang merupakan gradiennya. Maka garis 5Y kurang 3X sama dengan negatif 2 bergradien 3/5. Untuk bagian C, negatif 3X tambah 3Y sama dengan 24, tetap kita tinggalkan hanya 3Y. Sementara negatif 3X-nya kita pindahkan ke kanan, sehingga diperoleh 3Y sama dengan 3X tambah 24. Untuk menghilangkan angka 3, maka persamaan ini kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 24 bagi 3, 8. Maka angka yang berada di hadapan variabel X itu merupakan gradien. Karena angkanya 1, maka gradiennya adalah 1. Untuk bagian D, 6X dikurang 3Y tambah 9 sama dengan 0. Kita tinggalkan hanya variabel Y. Sementara 6X-nya kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga diperoleh negatif 3Y sama dengan negatif 6X dikurang 9. Kenapa dikurang 9? Karena variabel dari ini adalah X, kita pindahkan ke sebelah kanan, dan konstantanya 9 juga dipindahkan ke sebelah kanan berubah tanda menjadi negatif. Kita tinggalkan Y, sehingga Y-nya harus kita bagi negatif 3. Y, negatif 3Y bagi negatif 3, tinggallah Y. Negatif 6 dibagi negatif 3, dan 9 dibagi negatif 3, sehingga kita peroleh Y sama dengan 2X tambah 3, sehingga gradiennya adalah 2. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Terima kasih.